Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhwati fiddin rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kita untuk duduk bermajelis ilmu di tempat yang mulia ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini bisa menjadi pemberat dari timbangan amal kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Akhwati fiddin rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, melanjutkan mabahas kita tentang kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-24 belum selesai. Hadis ke-24 belum selesai. Kemarin baru setengah ya. Belum semua kita bahas tentang hadis nomor 24. Bukan buah mana sama-sama bukan. Ada yang ini kali. Banyak yang punya Ustaz, kalau bisa banyak kemana waktu jual buku. Hah? Banyak yang belum punya. Buku masuk. Nah, itu beli di mana itu, Bu? Bukunya? Ustaz udah berhenti jual buku. Hadis nomor 24. Kita baca ulang ya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah Azza wa Jalla meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih Azza wa Jalla, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Rabbnya, berarti hadis qudsi. Annahu qala, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman ini haram di tengah-tengah kalian pula, di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian apa? Menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Sampai sini nih kemarin nih kalau seingat saya. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu, wahai hamba-hambaku sekalian, kalian semua adalah telanjang, enggak pakai pakaian, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan dosa, kesalahan siang dan malam hari.
Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepada aku akan berikan ampunan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat memberikan bahaya kepada aku. Kalian tidak akan dapat memberikan bahaya kepada diriku, sehingga kalian dapat membahayakan diriku, nggak bisa. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, kalian juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian dapat memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya kalian dari awal sampai akhir manusia dan jin berkumpul, manusia dan jin dalam satu hati yang sama, itu bertakwa kepada Allah, itu sama sekali tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Lau anna ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika fi min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian dari awal sampai akhir manusia dan jin dalam satu hati yang sama, yaitu berbuat kefajiran, keburukan, dosa, maksiat, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku sekalian, kalau seandainya kalian dari awal sampai akhir seluruh manusia dan jin berdiri dalam satu tempat yang sama kemudian meminta kepada diriku, bayangkan seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir nih Bu, berada pada tempat yang sama, berdiri pada tempat yang sama, meminta bareng semuanya, berdoa bareng sama Allah, minta bareng kepada Allah. Fa'ataituhu kulla wahidin mas'alatah, maka aku akan berikan, aku akan ijabah, aku akan berikan setiap dari permasalahan mereka satu persatu itu semua. Ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr, dan itu tidak mengurangi dari yang ada di sisiku kecuali hanya lubang jarum yang dicelupkan ke lautan yang luas. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal kalian akan aku hitung bagi kalian, dan aku akan balas sempurna kepada kalian nanti di hari kiamat, maksudnya baik itu amal yang baik atau amal yang buruk. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapatkan kebaikan maka bersyukurlah kepada Allah. Dia berbuat kebaikan berarti balasan juga apa? Kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Faman wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu berarti kebalikan, betul ya? Berbuat apa? Keburukan, maksiat, berarti mendapatkan apa? Siksa, keburukan, a'udzubillah. Fala yalumanna illa nafsah, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Terakhir kemarin kita bahas sampai hidayah kalau anda salah. Nah, kita lanjutkan. Rasul mengatakan, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua ini dalam keadaan telanjang kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepada aku, maka mintalah pakaian kepada diriku. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa makhluk ini sangat butuh kepada Rabbul Alamin, dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tabaraka wa ta'ala sama sekali nggak butuh kepada makhluknya, sedangkan kita makhluk sangat butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu jelas, subhanallah. Siapapun dirinya, sehebat apapun dirinya di atas muka bumi ini, seluas apapun kekuasaan makhluk itu,
sekaya apapun harta kekayaannya, setinggi apapun jabatannya, dia makhluk yang dhaif, yang lemah, yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla dalam hidupnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Namrud, raja yang membakar siapa nih? Ibrahim alaihissalam. Namrud sombongnya luar biasa. Allah Azza wa Jalla takdirkan mati dalam keadaan mengenaskan. Allah hanya kirim satu lalat. Yang lalat itu masuk ke apa? Lubang hidungnya sampai ke otaknya. Yang ketika lalat itu bergerak disebutkan, maka sakitnya luar biasa kepala dari Namrud tersebut. Dan tidak ada yang bisa meringankan kecuali ketika kepalanya dipukul dengan keras. Maka pengawal-pengawalnya disuruh untuk apa? Memukul dengan keras luar biasa. Bahkan dia apa kalau bahasa kita? Menjedotkan kepalanya sendiri ke apa? Ke tembok. Sampai kencangnya luar biasa. Bayangkan, Allah Azza wa Jalla hinakan kematiannya cuma gara-gara satu lalat. Dan itu terus menerus Allah siksa seperti itu sampai mati. Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Bayangkan, iblis nggak berani mengatakan ini, Fir'aun berani. Lebih super dari iblis ini, luar biasa. Mati dalam keadaan mengenaskan di Laut Merah, betul ya? Allah Azza wa Jalla tenggelamkan yang katanya wah kekuasaannya sudah jangan tanya, luar biasa. Mati di Laut Merah, Allah Azza wa Jalla tenggelamkan. Terakhir mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Telat sudah. Lihat. Siapapun dari kita, makhluk Allah tabaraka wa ta'ala, membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam hidupnya. Dan suatu kemuliaan dan kekuatan yang luar biasa ketika hamba Allah hatinya selalu bergantung kepada Allah dan tidak pernah bergantung kepada manusia. Saya ulangi. Suatu kemuliaan dan kekuatan yang luar biasa ketika hamba Allah itu hatinya selalu bergantung kepada Allah dan tidak pernah bergantung kepada manusia atau makhluk. Ini kemuliaan besar, karim, aziz, kekuatan luar biasa itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Tabrani, Imam Hakim dan yang lainnya, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun di tengah malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kekuatan seorang mukmin ketika dia enggak butuh sama manusia dalam hidupnya. Berarti dengan kata lain butuh kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, baru diketahui oleh para sahabat baju besinya tergadai oleh orang Yahudi. Saya mau tanya, Bu, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ngomong kepada para sahabat, kira-kira ada yang bantuin nggak, Bu? Bukan ada lagi. Tinggal ngomong sama Abdurrahman bin Auf, tinggal ngomong sama Utsman, tinggal ngomong sama Abu Bakar, tinggal ngomong sama Umar, selesai itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih memilih menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi untuk dapatkan gandum. Baju besi itu zaman dulu mahal luar biasa, dan nggak ada apa-apanya sama gandum istilahnya. Jadi kalaupun Rasulullah SAW kemudian tidak membayarnya, itu maka itu sudah sangat lebih luar biasa, bahkan kewajibannya untuk mengembalikan kelebihan itu, kan gitu. Tapi bukan itu syahid bahasan kita adalah bagaimana tingkat ketergantungan Nabi Muhammad SAW nggak ada sama makhluk sedikit pun. Gak ada sama makhluk sedikit pun, betul ya? Beliau nggak ngomong sama sahabat ketika beliau nggak punya sesuatu di rumah, tapi lebih memilih menggadaikan baju besinya. Kan itu luar biasa. Kita, Allahu Akbar, ada masalah dikit aja, Fulan bisa bantu kita, Fulan siapa? Fulan ini manusia, Fulan lagi pusing, jangan-jangan ada masalah juga, subhanallah. Maka apa? Angkat tangan kita ke atas, hadapkan hati kita ke Rabbul Alamin, ke atas, ke Allah tabaraka wa ta'ala, minta kepada Allah azza wa jalla. Karena makhluk sangat membutuhkan Allah dalam hidupnya,
Dan Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan makhluk sedikit pun. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, sama sekali ibadah itu bukan untuk Allah, tapi ibadah tersebut untuk kita. Makanya para ulama mengatakan apa? Di antara rahmat dan kasih sayang Allah, Allah wajibkan kita untuk beribadah, yang ibadah ini bukan untuk Allah tapi untuk kita. Kembali untuk kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dalam tubuh manusia ada satu ruang, yang ruang ini tidak akan pernah mungkin bisa diisi kecuali dengan satu hal. Apa itu? Mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ketaatan ibadah kepada Allah. Itu cuma bisa diisi itu ruang itu. Karena itu jangan kaget kalau orang-orang kafir yang kelihatannya bisa dapat apapun segalanya, mati bunuh diri, mengatakan saya nggak bahagia wasiatnya. Betul bu? Berapa banyak orang kayak gitu, betul ya? Orang kafir yang kita lihat nih, wah harta kekayaannya luar biasa, ini apapun yang dia inginkan dia dapatkan mungkin di dunia, wah luar biasa. Mati bunuh diri, surat wasiatnya saya nggak bahagia. Kenapa? Satu ruang ini dia nggak isi. Ruang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan ibadah kepada Rabbul Alamin. Jadi ibadah ketaatan itu pada hakikatnya untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah sama sekali. Allah nggak butuh sama ibadah kita, subhanallahil-azim. Ini diantaranya. Ketika kalian pada hakikatnya telanjang kecuali aku yang berikan pakaian kepada kalian, maka Allah mengatakan fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian kepada aku akan berikan pakaian tersebut. Dan kemudian apa? Allah mengatakan innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian melakukan dosa siang dan malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepada aku akan ampuni diri kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah memberikan kemadaratan kepadaku sehingga kalian memberikan kemadaratan, bahaya kepadaku, nggak bisa. Ataupun sebaliknya, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian nggak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadaku sehingga aku mendapatkan manfaat itu dari kalian, nggak bisa sama sekali. Nah, ini bedanya makhluk sama sang Khalik. Kalau makhluk penuh keterbatasan, kalau Allah Azza wa Jalla penuh kesempurnaan. Makhluk serba terbatas, betul ya bu? Kalau sang Khalik penuh kesempurnaan, tidak ada sedikit pun kekurangan, nggak ada sedikit pun keterbatasan bagi Allah Azza wa Jalla. Dan itu bedanya sang Khalik dengan makhluk. Dan untuk menciptakan hati yang seperti ini bu, ta'alluqul qalbi billah, itu nggak mudah bu. Untuk menciptakan hati kita selalu bergantung kepada Allah, itu bukan perkara membalikan telapak tangan, itu berat. Kita nggak butuh sama manusia dalam hidup kita, itu bukan sesuatu yang mudah. Hati loh ya, perhatikan nih. Bukan berarti nggak boleh minta bantuan, bukan itu maksudnya. Bukan berarti nggak boleh sesuatu, bukan. Tapi hati kita nih, berapa banyak hati kita ternyata lebih menyandarkan kepada makhluk daripada kepada Allah. Betul ya? Nah, ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga seluruh makhluk jelas membutuhkan Allah Azza wa Jalla yang maha kaya. Dan ayat-ayat tentang masalah seperti ini sangat luar biasa banyaknya. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Fatir, surah 35 ayat 2. Surah 35 ayat kedua. Surah Fatir, surah 35 ayat kedua. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Lihat rahmat Allah yang Allah akan anugerahi kepada manusia, nggak ada sedikit pun yang bisa menahannya, nggak ada sedikit pun yang bisa mencegahnya ketika Allah kasih rahmat.
Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskan setelah itu. Allahu Akbar. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat yang lain dalam surat Hud, surah 11 ayat ke-6. Surat Hud surat 11 ayat ke-6. Surat 11 ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang dabah itu binatang melata. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini. Tidak ada satupun binatang melata di atas muka bumi ini, melainkan semuanya dijamin rizkinya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Ayat yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 23. Surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahu Akbar. Surah Al-A'raf ayat 23. Surat yang lain, surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara surah berapa? Surah 26. Surah Asy-Syu'ara ayat 75 sampai 82. Surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 75 sampai 82. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Ibrahim berkata, apakah kalian memperhatikan apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kalian dan nenek moyang kalian yang terdahulu. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Sesungguhnya mereka, itu apa yang kalian sembah itu musuhku. Lain halnya Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yaitu yang telah menciptakan aku. Lihat, Ibrahim menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah. Yang pertama, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang telah menciptakan aku dan dia memberikan petunjuk kepadaku. Allahu Akbar. Gak ada satupun makhluk yang bisa mencipta, betul ya, kecuali Rabbul Alamin. Karena yang namanya mencipta dari nggak ada jadi apa? Jadi ada. Kemudian setelah diciptakan, yahdin, Allah berikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Allah Azza wa Jalla menyembuhkan, bukan dokter, Bu. Bukan obat, betul ya? Wah, kalau minum obat ini cespleng udah deh. Kalau minum obat ini nih udah jangan tanya, udah jelas deh. Tanpa dia sadari, hatinya bergantung kepada obat. Wah, kalau ke dokter dia tuh kayaknya luar biasa bener tuh dokter tuh. Sembuh deh. Berarti kan baik-baik nih, nggak boleh, subhanallah. Walaupun mungkin hatinya mengetahui bahwa Allah yang menyembuhkan, kan gitu. Tapi nggak boleh dia bergantung kepada sebab. Hati nggak boleh bersandar kepada sebab. Syirik kecil ini, subhanallah. Syirik kecil berarti dosa apa? Syirik kecil berarti dosa apa? Dosa besar, bukan dosa kecil. Perhatikan nih.
Walladzi yumituni thumma yuhyin. Dan dia yang mematikan diriku kemudian menghidupkan aku kembali. Walladzi at'amu an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan yang sangat kuinginkan aku akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nantinya. Ya, ini menunjukkan bagaimana Allah Azza wa Jalla atau kita sangat butuh kepada Rabbul Alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di situ ada perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk meminta ampunan, betul ya? Sesungguhnya kalian wahai manusia selalu melakukan dosa dan kesalahan siang dan malam hari. Maka mintalah ampunan kepada aku akan apa? Ampuni. Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk selalu meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, untuk selalu beristighfar dan taubat kepada Allah. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali sampai mengatakan at-taubah wazifatul umur. Taubat adalah pekerjaan seumur hidup. Taubat adalah pekerjaan seumur hidup, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti selalu senantiasa melakukan apa? Dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang selalu terjatuh dalam dosa dan kesalahan, maka dia selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu harinya lebih daripada 70 kali. Riwayat lain 100 kali. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dosanya sudah pasti apa? Diampuni. Bagaimana kita? Yang dosa kita nggak tahu apa diampuni atau tidak, merasa tenang, aman dengan dosa kita, nggak pernah jarang atau istighfar kepada Allah. Untuk mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih ketika zikir pagi dan petang malas. Subhanallah. Ini Nabi kita Muhammad SAW, bayangkan. Dan para ulama menyebutkan ada syurutut taubah, ada syarat-syarat agar taubat seseorang itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ada berapa syaratnya, Bu? Tahu, Bu? Ada berapa syaratnya? Yang pertama, an-nadam, menyesal. Yang pertama, menyesal. Menyesal, an-nadam. Nyesel. Jadi bukan apa? Bangga. Ada orang buat dosa bangga. A'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-iqla', meninggalkan. Berhenti, meninggalkan. Berhenti dari dosa dan meninggalkan perbuatan dosa itu. Meninggalkan. Al-iqla'. Al-iqla', meninggalkan, berhenti dan meninggalkan dari perbuatan dosa tersebut. Karena ada orang-orang nyesel nggak ninggalin, nggak berhenti dari dosanya. Ini taubatul mukadzibin, ini taubatnya para pendusta, kata para ulama. Nyesel nih, lakuin, nyesel tetap aja lakuin, nggak ninggalin. Yang ketiga, al-azam, al-azmu, tekad kuat. Nah,
bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Bukan tidak pernah mengulangi dosa itu selamanya ya. Nggak ada, para ulama mensyaratkan orang yang taubat berarti tidak pernah boleh lagi mengulangi dosa itu lagi selamanya. Kalau dia ngulangi lagi berarti taubatnya sudah nggak terima. Nggak ada. Yang ada al-azmu, bertekad kuat. Kalau dia sudah tekad kuat, niatnya jujur ingin taubat benar-benar, di satu titik misal, satu waktu syaitan berhasil menggelincirkannya lagi, apa yang dia lakukan? Taubat lagi, balik sama Allah. Jadi salah orang yang mengatakan, oh taubat sambal udah nggak diterima, Pak Ustaz, kalau taubat sambal tuh. Ini menyempitkan rahmat Allah, nggak boleh nih, subhanallah. Kecuali niatnya memang dari awal, gampang, tinggal taubat. Ini baru mempermainkan taubat nih. Orang ketika mau buat dosa, gampang tinggal istighfar. Entah gampang tinggal apa? Taubat. Ini nggak boleh kalau seperti jelas. Tapi kalau orang itu benar-benar ingin taubat, niatnya jujur sama Allah, dia sudah tekad kuat, dia sudah jalani itu benar-benar terus, terseok lagi, jatuh lagi, balik lagi, jatuh lagi, balik lagi. Karena orang ketika keluar dari kubangan kemaksiatan tidak semudah yang kita bayangkan, kata para ulama. Terseok-seok dia keluar, tapi kalau niatnya jujur, maka Allah akan berikan nikmatnya taubat kepadanya. Makanya di sini bedanya adalah niatnya apa ketika dia seperti itu. Kalau niatnya memang mempermainkan taubat, nah ini jelas naudzubillah, nggak masuk dari azam nih. Tapi kalau memang dia sudah tekad kuat, subhanallah, dia sudah menjauhi berbagai macam perkara yang bisa menjerumuskannya kepada perbuatan dosa dan seterusnya. Di satu titik, satu waktu syaitan ternyata berhasil menggelincirkannya. Balik langsung taubat lagi, kan gitu. Oh udah 3 kali pas udah nggak bisa. Nggak ada 3 kali, 4 kali, 7 kali, 100 kali gini. Nggak ada. Perhatikan baik-baik nih. Makanya saya katakan tadi, bedakan orang yang ketika mau berbuat dosa menggampangkan dosa tersebut dan menyepelekan taubat. Ini bahaya yang seperti ini. Ini berada di tepi jurang kebinasaan orang-orang seperti ini. Tapi ada orang yang memang ingin taubat kepada Allah tapi nggak mudah, terseok-seok, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi terus. Kalau niatnya jujur, intasduqillah yasdukka. Jika dia jujur kepada Allah, Allah pun akan jujur kepadanya. Itu Allah akan berikan apa yang dia inginkan, apa yang dicita-citakan. Ini al-azm. Yang keempat, al-ikhlas. Wajiban seseorang untuk apa? Ikhlas ketika dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan karena manusia atau bukan karena apa. Kenapa ente penting ngerokok? Nah sakit, Sat. Kalau nggak sakit, ya nggak berhenti, Sat. Kenapa ente buat berhenti zina? Wah, takut kena penyakit lamin, Sat, atau apa dan seterusnya, kan gitu. Takut kena AIDS dan seterusnya. Oh, kalau nggak kena, ya terus sih kayaknya, Sat. Dia berhenti bukan ikhlas karena Allah, tapi karena sesuatu, kan gitu ya. Kenapa ente berhenti nih buat maksiat? Mau nikah, Sat. Terus nikah, ya mungkin lanjut, Sat. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhlas karena Allah, dia harus bertaubat karena Allah, ikhlas, bukan karena selain Allah, bukan karena yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Karena kalau orang ikhlas ketika dia bertaubat, Allah akan bantu taubatnya. Tapi kalau orang tidak ikhlas ketika dia bertaubat, jangan harap Allah akan bantu taubatnya tuh. Yang kelima, istighfar, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah. Setelah taubat, banyakin istighfar. Nah, karena kita tidak tahu secara pasti apakah taubat kita diterima atau tidak, tapi kita wajib berharap, kan gitu. Tapi bukan hanya harap, harus ada rasa takut. Nah, al-khauf war raja, rasa takut dan rasa harap ini harus seimbang. Bukan hanya rasa harap yang dibesarkan, tapi juga ada harus rasa takut yang
Rasa takut inilah yang akan mengerem dirinya untuk buat maksiat lagi. Yang ke 6, al-amalu salih, menggantinya dengan amal saleh. Setelah taubat amalannya harus beda, menggantinya dengan amal saleh. Menggantinya dengan amal saleh. Lihat 1 sampai 6 itu semua hak hamba kepada makhluk. Hak apa? Kepada sang Khalik. Jadi kalau orang berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla, itu 6 yang dia lakukan. Kalau kepada sesama makhluk tambah 1, diselesaikan di dunia. Orang yang pernah zalimin orang datang minta maaf. Orang yang pernah hutang nggak bayar datang bayar, kan gitu ya. Anak udah tobat Ustaz, utang lunas deh, enak aja. Itu dosa makhluk kepada makhluk. Anak udah tobat Ustaz, mau ngapain anak minta maaf sama orang yang anak zalimi? Nggak bisa, itu dosa ente sama makhluk. Dosa ente sama manusia harus diselesaikan di dunia sebelum nanti di akhirat. Nah, perhatikan baik-baik nih. Aduh, gimana Sat ya? Gengsi Sat. Anu minta maaf gengsi. Oh ya udah nggak apa-apa, ketemu nanti di hari kiamat. Pasti ketemu, bukan insya Allah, pasti ketemu di hari kiamat ntar. Kalau dia nggak maafkan ya, kalau nggak dia nggak ridho akan perbuatan kita, pasti ketemu di hari kiamat tuh. Imma pahala kita diambil oleh dirinya atau dosa dia diberikan kepada kita. Mana yang kita pilih? Pahala kita diambil sama dia atau dosa dia kasih sama kita? Mana yang kita pilih? Nggak, dua-duanya pasti. Maka minta maaf di dunia, jangan pakai gengsi. Nah, perhatikan nih. Kalau gibahin orang gimana Pak Ustaz? Nah, banyak nih. Pernah gibahin orang, taubatnya gimana Pak Ustaz? Datang itu, saya minta maaf, saya gibahin ente selama 10 tahun lamanya. Bambang ngamuk tuh orang gitu. Kata para ulama, kalau orang yang kita gibahi itu sudah tahu kita pernah menggibahinya, tidak ada cara lain, datang minta maaf gimana pun caranya. Kalau orang yang kita gibahi itu sudah tahu, mungkin dari orang lain, betul ya? Si fulan gibahin ente tuh. Dia udah tahu nih kita pernah gibahi dia. Tidak ada cara lain kecuali datang minta keridhaannya, minta maaf. Bahkan para ulama mengatakan kalau ternyata dia mengatakan saya nggak maafkan ente kecuali ente bayar sekian, bayar daripada pahala kita diambil oleh dirinya nanti di hari kiamat. Tapi kalau dia belum tahu, ini yang banyak nih. Kalau dia belum tahu bahwa kita pernah menggibahinya, ulama khilaf. Apakah kita wajib datang kemudian minta maaf atau tidak? Diam aja tuh, ketemu di hari kiamat gimana? Main diam aja, subhanallah. Sebagian ulama mengatakan tetap harus datang minta maaf. Sebagian ulama mengatakan tetap harus datang minta maaf. Tapi sebagian ulama lain mengatakan kalau dia tidak tahu kita pernah menggibahinya, maka nggak boleh datang. Kenapa? Karena madaratnya lebih besar. Madaratnya jauh lebih besar tadi itu. Kita datang, ini orang baik sebenarnya sama kita, tapi kita pernah gibahin. Ini hati-hati lisan nih, bahaya, subhanallah nih. Saya pernah gibahin ente, bisa jadi orang itu ngamuk marah, betul ya? Maka kalau orang tersebut tidak tahu kita pernah menggibahinya, maka kata para ulama jangan datang, tapi kita berbuat beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maksudnya doakan orang tersebut dengan doa kebaikan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Yang kita yakin doa kebaikan kita kepada orang itu sudah setimpal dengan dosa gibah kita kepadanya. Bisa difahami? Jadi kita doakan, ya Allah berikanlah rahmat kepadanya, berikanlah rezeki yang barakah kepadanya. Ya Allah berikanlah selalu kesehatan kepadanya. Doa yang baik-baik sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mintakan ampunan dosa orang tersebut kepada Allah sesering mungkin. Yang kita yakin
permintaan ampunan kita kepada Allah akan dosa orang tersebut sudah setimpal dengan dosa ghibah kita kepadanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah, maafkanlah seluruh kesalahannya yang terlihat ataupun yang tidak, dari awal sampai akhir. Doakan dan juga apa? Mintakan ampunan sebanyak-banyaknya, sesering mungkin, karena ghibah ini bukan dosa kecil, dosa besar luar biasa nih. Dosa besar, naudzubillah. Ternyata tapi banyak, sayangnya orang banyak yang apa? Menyepelekan masalah ghibah ini, contoh. Naudzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Betul, sahih. Pertanyaannya, kenapa kita cari masalah? Itu jawabannya, kan gitu ya. Mau ngapain kita cari masalah, gibahin orang? Maka hati-hati nih, Rasul mengatakan apa? Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Ada seorang laki-laki, seorang hamba Allah Azza wa Jalla, berkata dengan satu perkataan, dia anggap remeh perkataan ini. Ternyata dari satu perkataan ini menjerumuskan dirinya ke neraka 70 tahun perjalanan. Lisan. Hati-hati nih, subhanallah. Nah, perhatikan baik-baik ini. Jadi jangan cari masalah. Jangan pernah cari masalah, apalagi sama manusia. Kan jadi satu sisi, kata para ulama, satu sisi ya, satu sisi ini nih, dosa kepada makhluk dari satu sisi ini lebih berat daripada dosa kepada Allah. Tuh, sisi apa itu? Allah Maha Pengampun, makhluk belum tentu maafkan, kan gitu ya. Kalau Allah Azza wa Jalla, kita buat dosa kepada Allah, kita benar-benar bersimpu, taubatan nasuha, benar-benar jujur dan seterusnya, hitungan menit bisa Allah ampuni itu. Tapi kalau makhluk belum tentu dia maafkan kita, betul ya? Nah, makanya jangan cari masalah, kan gitu ya. Seorang muslim itu tidak cari masalah. Bukan kadang-kadang, sering-sering. Nah, betul ya. Bukan kadang-kadang, sering-sering. Maka ini menjadi rem yang sangat apa, berharga bagi diri kita dalam kehidupan kita, insyaallah. Nah, itu diantara syarat bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat menimpakan bahaya kepadaku sehingga kalian dapat membahayakanku, dan kalian tidak akan memberi manfaat kepadaku sehingga kalian memberi manfaat kepada diriku. Ini menunjukkan apa? Bahwa seluruh hamba Allah tidak dapat memberikan manfaat atau menolak madarat dari Allah Azza wa Jalla. Yang ada sebaliknya, Allah Azza wa Jalla yang bisa berikan manfaat dan menolak madarat dalam diri kita, bukan sebaliknya. Bukan kita yang malah memberikan manfaat atau menolak madarat dari diri Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang terakhir, kerajaan Allah tidak akan bertambah dengan ketaatan hamba dan tidak akan berkurang dengan kemaksiatan hamba. Yang tadi itu, ini bukan yang terakhir, masih ada, lupa saya. Kerajaan Allah tidak akan bertambah dengan ketaatan hamba dan tidak akan berkurang dengan kemaksiatan hamba. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan yang terakhir dari manusia dan jin semua seperti orang yang hati paling bertakwa kepadamu, kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu tidak sedikit pun menambah kerajaanku, kata Allah. Ataupun sebaliknya, orang dari pertama, makhluk dari pertama sampai terakhir, baik manusia dan jin, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, hati yang sama, fajir, keburukan, itu sama sekali tidak mengurangi apa? Kerajaanku sedikit pun, kata Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan terakhir dari kalian, baik dari manusia dan jin, semua berada dalam tempat yang sama, kemudian pada waktu yang sama kalian meminta kepadaku, lalu aku memberikan semua permintaan mereka itu,
maka itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke air laut. Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah. Menunjukkan bagaimana kesempurnaan kekuasaan Allah dan kerajaannya yang sangat luar biasa. Kalau ada, ini makhluk contoh beliau, walillahi matsalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau ada orang kuat lah kalau kata kita, jabatannya tinggi, harta kekayaannya luar biasa, seluruh orang di desa dia minta bantuan kepadanya, kira-kira gimana? Pusing nggak nih orang kira-kira? Hah? Orang yang kuat luar biasa, orang yang kaya luar biasa, jabatannya luar biasa, seluruh orang di kampungnya tiba-tiba dalam waktu yang sama minta bareng, minta bantuan kepada orang tersebut. Apa yang terjadi? Udah jangan kesini, pusing. Betul ya? Itu makhluk. Dan itu beda sama sang Khalik. Lihat Allah mengatakan, bayangkan seluruh jin dan manusia dari awal sampai akhir berkumpul pada satu tempat yang sama, mereka minta bareng sama Allah, Allah kasih satu-satu permasalahan itu. Dan itu tidak mengurangi sama sekali kesempurnaan Allah, kecuali cuma jarum dicelupkan ke lautan yang luas. Cuma itu doang, bayangkan. Allahu akbar. Tapi sayangnya berapa banyak makhluk Allah Azza wa Jalla atau manusia yang ketika ada permasalahan mintanya bukan sama Allah. Betul, Bu? Mintanya sama siapa? Nah, sama orang pintar. Kenapa? Karena yang datang ke dia orang bodoh. Makanya nyebutnya orang pintar. Harusnya bukan orang pintar, orang bahlul itu harusnya, orang bodoh. Mana ada, subhanallah. Karena orang yang datang ke dia orang jahil, betul ya, orang bodoh. Sehingga dia menyatakan ini orang pintar, Ustaz. Orang pintar dari mana? Orang pintar ini, subhanallah, dukun. Bantuan syaitan, bantuan jin ini, subhanallahil azim. A'udzubillahi min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa apa? Ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka harus totalitas, Bu. Penting nih. Ketika kita minta kepada Allah, ketika kita doa kepada Allah, harus totalitas. Di antara bentuk totalitas kita kepada Allah, kita yakin doa kita insya Allah akan diijabah sama Allah. Harus ada keyakinan itu, nggak boleh ada keraguan. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang diri kita mengatakan Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni diriku jika Engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmati diriku jika Engkau berkehendak, jika Engkau mau. Nggak boleh nih. Rasulullah SAW melarang masalah ini. Makanya khilaf ulama tentang masalah apakah boleh mendoakan orang lain dengan kalimat insya Allah. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan mubah dan seterusnya. Tapi kalau kita bisa tinggalkan itu jelas lebih ahsan, karena ditakutkan kata-kata in itu jika, maka itu ditakutkan seperti tidak yakin tentang doanya tersebut, maka lebih ahsan untuk ditinggalkan kecuali yang memang udah ada dalilnya. Contoh, kita jenguk orang sakit, di antara doanya apa? Apa doa jenguk orang sakit? Azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa la yughadiru saqaman, di antaranya itu. Kemudian yang lain? Udah itu. Syafaqallah, betul ya? Semoga Allah menyembuhkan. Di antaranya apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Nah, ada kata-kata insyaallah nih. Bukan nggak boleh. Ini kalau ini ada dalilnya, kalau ini. Kecuali yang memang ada dalilnya. La ba'sa tahur insyaallah. Atau misal ketika kita buka puasa, dhahaba adh-dhama wa talatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Nah, kalau yang ada dalilnya maka yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena di situ bukan ketidakpastian, kata para ulama, bukan menunjukkan itu
ketidakyakinan ketika dia minta kepada Allah Azza wa Jalla, tapi hanya bentuk khabar. Tapi hanya bentuk khabar saja. Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Yang terakhir, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian, kemudian aku menyempurnakan untuk kalian. Allahu akbar. Apa itu? Allah Azza wa Jalla akan menghitung seluruh perbuatan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyempurnakan balasannya nanti di hari kiamat. Baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, Allah akan balas secara sempurna nanti di hari kiamat. Maka lanjutannya Allah mengatakan faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu maka jangan salahkan kecuali dirinya. Jangan mencela siapapun kecuali apa? Kecuali dirinya sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, berfirman di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 79. Surat keempat An-Nisa ayat 79. Ya Allah, dijatuh qadarullah. Surat An-Nisa ayat 79. Jangan dari awal, dari kata-kata ma asabaka. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kebaikan apapun yang kalian peroleh itu dari mana? Dari sisi Allah tabaraka wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan apapun yang menimpa kalian itu kesalahan siapa? Diri kita sendiri, dirimu sendiri kata Allah. Maka ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, musibah, yang paling pertama jangan pernah suudzon sama Allah. Tapi suudzonnya sama siapa? Diri kita. Oh, ini karena dosa saya pasti ini. Ini karena keburukan saya kepada Allah nih. Ini karena jangan pernah salahkan Allah, jangan pernah salahkan orang. Terkadang jari telunjuk ini pintar buat nunjuk orang, tapi nggak bisa nunjuk diri kita sendiri nih. Betul ya, Ibu? Oh, itu kalau itu dia tuh Ustaz. Kalau ini si fulan nih. Kalau ini nih. Untuk balik ke sini tuh set belok lagi sini itu ya. Nggak. Jari telunjuk ini nggak bisa nunjuk diri kita sendiri. Harusnya apa? Seorang muslim itu yuhasabu nafsahu. Dia selalu memuhasabah dirinya. Dia rajin menghisab dirinya. Makanya para ulama terdahulu ketika mereka datang ke kajian ilmu 2 jam, 3 jam atau berjam-jam, nasihat-nasihat yang diberikan oleh gurunya pasti dia selalu tujukan untuk dirinya. Oh iya betul, saya begitu tuh, astagfirullah. Ya Allah, masih begitu saya tuh. Gak pernah ditunjuk orang lain. Oh itu kalau gitu si fulan tuh Ustaz tuh, itu suka ngibah tuh. Ini kalau ini si fulan deh. Terus gini tuh. Jago jalinya buat nunjuk tuh. Pas nunjuk gini belok lagi, belok lagi. Subhanallah, ini salah besar yang seperti ini nih. Allah dengan tegas mengatakan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Dan apa yang menimpa dirimu dari keburukan itu semua dari siapa? Dari dirimu sendiri. Allahu akbar. Dan penghisaban Allah di hari kiamat berat, Ibu sekalian. Inna ilayna iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan dan kewajiban kamilah untuk menghisap diri mereka semua, kata Allah. Detail Allah Azza wa Jalla akan menghisap diri kita semua, tidak terkecuali. Bayangkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan, keburukan, detail Allah Azza wa Jalla akan menghisap itu semua. Maka sangat jahil orang-orang yang dia meyakini, mengetahui dan meyakini bahwa dirinya akan dihisap nanti di hari kiamat, tapi tenang ketika buat maksiat. Tenang ketika buat maksiat.
Kan ini jahil banget, luar biasa nih. Ada orang dipantau CCTV 24 jam, cuma CCTV loh yang nggak bisa denger ucapan kita, nggak bisa denger CCTV kebanyakan, kecuali sebagian aja yang dikit lah. Hati kita apalagi ya, jelas nggak bakal tahu CCTV itu. Allah tabaraka wa ta'ala as-sami' al-basir al-alim al-khabir al-karim al-jabbar al-qahhar al-matin al-qawi dan seterusnya, semua. Tapi ternyata kita menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai pengawas terendah dalam kehidupan kita. Hingga ketika kita berbuat kemaksiatan dan dosa, tenang, seakan-akan tidak berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka sangat jahil, kata para ulama, orang-orang yang dia mengetahui dan meyakini bahwa dirinya akan dihadapkan di hadapan Allah jadi terdakwa, Allah akan jadi hakimnya, tapi dia berbuat sesukanya di atas muka bumi ini. Yang penting saya happy deh. Na'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi. Apa kata orang slogan? Muda foya-foya, apa? Bukan. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka, bukan surga. Na'udzubillah min dzalik. Bukan surga nih, neraka ini, na'udzubillah nih. Kan itu betul ya? Muda foya, kalau nggak salah itu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pede gila nih luar biasa nih. Kalau kata orang pede gila loh. Pede banget loh, subhanallah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, perhatikan hadis ini. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah setiap dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat, tidak ada penerjemah sama sekali antara Allah dengan dirinya. Wa fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Orang itu melihat kepada sebelah kanannya yang dilihat seluruh amalannya. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Orang itu melihat kepada sebelah kirinya yang dilihat seluruh amalannya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Orang itu melihat kepada depan mata kepalanya yang dilihat neraka depan mata kepalanya. Fattaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Maka bertakwalah kepada Allah walaupun hanya sepotong kurma. Kita akan jadi terdakwanya, Bu. Akan ada pengadilan yang seadil-adilnya nanti di hari kiamat. Kalau di dunia orang yang punya kekuasaan, kekuatan, harta mungkin bisa ngatur pengadilan, yang benar jadi salah, yang salah jadi nggak ada di akhirat, nggak ada tuh. Allah Azza wa Jalla ahkamul hakimin, a'dalul adilin, hakim yang seadil-adilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan menukishal hisab udziba. Barang siapa yang hisabnya diteliti oleh Allah, maka orang ini akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Hisabnya detail, diteliti sama Allah, siap-siap nih orang ini akan diazab binasa oleh Allah nanti di hari kiamat. Nah, ini yang menjadikan diri kita apa? Harus selalu timbul rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan cuma takut, perhatikan. Kalau takut, ujung-ujungnya was-was, nggak boleh. Atau sebaliknya hanya berharap, berharap, ujung-ujungnya menggampangkan maksiat. Maka dua ini sekali lagi harus seimbang. Al-khauf war raja, rasa takut dan rasa harap, dua ini harus apa? Seimbang. Takut akan siksa Allah, takut akan neraka Allah, takut akan siksa Allah, azab Allah, tapi juga berharap akan karunia Allah, berharap akan rahmat Allah, berharap akan surga Allah, berharap akan ampunan Allah. Dua ini harus seimbang dalam kehidupan kita. Kebanyakan diri kita, mana yang lebih kuat? Raja apa khauf? Yang lebih berat raja apa khauf biasanya? Harap atau takut? Kalau takut hebat, masya Allah. Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang mempunyai rasa takut kepada Allah hanyalah siapa? Para ulama.
Ulama itu siapa? Orang yang berilmu akan ilmu agama Allah. Berarti semakin dia berilmu tentang ilmu agama Allah, harusnya semakin takut kepada Allah, kan gitu ya? Berarti fitrah manusia biasanya rojaknya lebih besar. Kecuali siapa tadi? Ulama, orang yang berilmu tentang ilmu agama Allah. Semakin dia berilmu tentang ilmu agama Allah, baru tuh semakin takut pada Allah. Kita biasanya dalilnya apa? Allah kan Ghafurur Rahim, Pak Ustaz. Itu rojak tuh, betul ya? Walaupun ada sebagian kecil dari kita mungkin was-was dan seterusnya, rasa takutnya lebih besar, enggak. Maka dua ini, sekali lagi, dua ini harus seimbang antara khauf dan raja. Rasa takut dan rasa harap, dua-duanya harus apa? Seimbang dalam diri atau hati seorang hamba. Maka itu yang bisa menyelamatkan dirinya insyaallah dunia dan akhirat. Terakhir, buka surah Ibrahim, Bu. Surah 14 ayat 22. 22 dan 23 lah yang paling lebih lengkap. Ayat 22 dan 23. Ayat ini menjelaskan kepada diri kita bahwa syaitan nanti di hari kiamat akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Idza jaa yaumul qiyamah qama iblis khatiban 'ala minbari minan nar." Apabila datang hari kiamat, maka iblis akan berdiri berkhutbah di atas mimbar dari api neraka jahanam. Kepada siapa? Kepada para pengikutnya. Berarti para penghuni surga nggak dengar khutbah iblis ini nih. Penghuni surga nggak dengar khutbah iblis ini. Allah berfirman, "Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr." Dan syaitan, iblis, akan berkata ketika perkara hisab telah selesai. Lihat. Jadi syaitan akan apa? Iblis akan berkhutbah nih, ngomong di hadapan para pengikutnya ketika hisab sudah selesai nih di hari kiamat. Apa itu? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku menjanjikan kepada kalian juga, tapi aku selisihi janjiku. Lihat, bayangkan bagaimana kurang ajarnya iblis, luar biasa nih. Dia mengatakan Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar. Saya juga menjanjikan kepada kalian, tapi saya selisihi janji saya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Dan aku, kata iblis, lihat, perhatikan, ini penting nih. Dan aku enggak punya kekuatan untuk memaksa diri kalian untuk berbuat keburukan, kecuali aku cuma mengajak, membujuk, membisikkan doang. Jadi syaitan Allah tidak takdirkan bisa maksa kita ayo buat maksiat, nggak bisa. Syaitan nggak punya kekuatan masalah itu. Tapi syaitan bisa 24 jam bisikin kita. Syaitan bisa 24 jam bujuk hati kita tuh, masukin fitnah terus dalam hati kita. 24 jam bisa tuh Allah takdirkan syaitan. Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini jangan salahin aku, salahin diri ente sendiri tuh kalian semua. Ma'ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku nggak bisa menolong kalian hari ini, kalian juga nggak bisa menolong aku. Subhanallahirrahmanirrahim. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku mengkufuri, aku mengingkari perbuatan syirik kalian dari dulu. Padahal menjadikan orang berbuat syirik dia nih. Innadh zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Lihat, syaitan akan berkata di depan para pengikutnya. Khutbah iblis ini, kata para ulama, yang akan didengar oleh para pengikutnya di neraka dan akan menambah sedih para pengikutnya luar biasa. Bayangkan, yang mereka ikuti seluruh dari apa? Bujuk rayu syaitan iblis tersebut nggak bisa nolong mereka di hari kiamat. Bahkan syaitan pun nggak bisa apa? Minta tolong kepada yang lain. Terus solusinya apa, Ustaz? Nih, ayat 23-nya. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannat
Dan orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan amal saleh kebaikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya. Lihat, berarti dua ya, iman dan amal saleh. Selalu pasti dua ini dalam Al-Quran. Iman, amal saleh, iman, amal saleh, iman, amal saleh. Dan saya sering katakan kalau ada dua ini dalam Al-Quran, iman, amal saleh, di dalamnya pasti mengandung ilmu. Karena tidak mungkin seseorang dapat beriman dengan benar tanpa ilmu, dan tidak mungkin seseorang dapat beramal saleh dengan benar tanpa ilmu. Iman, ilmu, amal saleh. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha biizni rabbihim. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Rabb mereka. Tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan penghormatan mereka di surga itu adalah ucapan salam, keselamatan. Allahu akbar. Maka perhatikan nih, ketika kita ingin menuruti hawa nafsu buruk kita, atau kemudian menuruti dari bujuk rayu syaitan kepada diri kita, ingatlah bahwa syaitan nanti juga akan berlepas diri kepada bujuk rayunya dan orang-orang yang dia bisiki nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Bahkan dirinya pun gak bisa nolong untuk dirinya sendiri. Na'udzubillah. Maka Allah alam bisawab. Semoga Allah azza wa jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik bagi diri kita untuk meniti siratal mustaqim, dan semoga Allah azza wa jalla selalu jadikan diri kita orang-orang yang mendapatkan hidayah. Silakan, mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum saya tutup. Yuk. Kalau kita datang kepada orang tersebut pada saat itu, mungkin orangnya lebih emosi, meledak.